Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik soal dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Muhammad Iqbal dan juru kamera Indar Mawan Hadade di Kejaksaan Agung Jakarta. Iqbal, seperti apa suasana di Kejaksaan Agung? Apakah Nadiem sudah selesai diperiksa? Ya, selamat sore Tasya, Doni, dan juga pemirsa. Seperti dapat Anda saksikan, sampai dengan sore hari ini proses pemeriksaan dari mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim masih berlangsung, di mana memang pemeriksaan ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 8 jam dari pukul 9 pagi tadi hingga saat ini. Dan seperti yang dapat Anda saksikan, kami bersama dengan awak media lainnya masih menantikan bagaimana pernyataan resmi terkait tentang pemeriksaan hari ini, baik itu dari pihak Kejaksaan Agung maupun dari Nadiem Makarim itu sendiri. Di mana memang sebelumnya Nadiem Makarim ini diundang oleh Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan, di mana surat undangan ini sudah dikirimkan sejak Selasa 17 Juni 2025. Dan memang dijadwalkan untuk pemeriksaan hari ini. Dan seperti yang disampaikan pada berita sebelumnya, bahwasannya pemeriksaan ini untuk memintai keterangan dari Nadiem Makarim terkait dengan fungsi jabatannya sebagai menteri pada saat proses pengadaan laptop di tahun 2019-2022. Di mana juga sebelumnya tim penyidik Kejaksaan Agung ini menduga adanya permufakatan jahat begitu selama proses pengadaan laptop terjadi. Di mana tim teknis ini diarahkan untuk membuat kajian-kajian sehingga membutuhkan pengadaan laptop berbasis Chromebook. Sementara pada tahun 2019 sendiri ini sudah dilakukan uji coba sebanyak 1.000 laptop berbasis Chromebook dan menyatakan bahwa penggunaan laptop berbasis Chromebook ini dinilai tidak efektif untuk pembelajaran. Namun di lain sisi, tim dari Nadiem Makarim atau Nadiem Makarim sendiri ini telah menggelar konferensi pers pada 10 Juni 2025 lalu, di mana ia menyampaikan sejumlah klarifikasi bersama dengan kuasa hukumnya Hotman Paris. Dan sejumlah klarifikasi tersebut diantaranya adalah ia memastikan bahwa selama proses pengadaan laptop berbasis Chromebook di periode 2019-2022 ini tidak adanya praktik monopoli. Karena dalam proses pengadaannya ini menggunakan sistem e-katalog, sehingga ini sistem yang transparan dan diawasi langsung oleh lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan selain itu juga Nadiem Makarim sendiri menyebut bahwasannya pengadaan laptop ini untuk mencegah imbas dari pandemi, sehingga pengadaan ini diharapkan dapat membantu pembelajaran para siswa selama pandemi COVID 2020 lalu. Dan selain itu juga Nadiem berkomitmen untuk mendukung begitu proses pengungkapan kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook oleh Kejaksaan Agung. Dan selain itu juga pemilihan sistem Chromebook ini digunakan karena Chromebook sendiri memiliki sistem kontrol fungsi, sehingga kementerian ini dapat melakukan kontrol terhadap fungsi pendidikan, dan juga fungsi kontrol ini tidak dikenakan biaya tambahan. Dan tidak hanya itu, setidaknya akan ada 28 saksi yang dipersiapkan oleh Kejaksaan Agung, di mana 8 saksi ini sudah diperiksa. Ini terdiri dari pejabat-pejabat di tingkat kementerian, lalu juga ada pihak swasta dan surveyor. Dan selain itu juga ada 3 staf khusus dari Nadiem Makarim yang juga turut diperiksa, dan juga digeledah kediamannya dan disita sejumlah barang bukti elektronik yang nantinya ini akan dianalisis dan didalami oleh tim penyidik Kejaksaan Agung untuk memperkuat argumen-argumen dan pembuktian dalam kasus ini. Namun memang sampai dengan saat ini, Tasya dan juga Doni, tim Kejaksaan Agung sendiri belum menetapkan tersangka dan juga masih menghitung kerugian negara akibat kasus ini. Namun memang jika kita melihat pada periode 2019-2022 ini, setidaknya ada anggaran yang diberikan pemerintah sekitar 9,9 triliun rupiah. Doni dan juga Tasya. Baik Iqbal, sudah 8 jam diperiksa dan belum ada keterangan baik dari pihak Nadiem maupun pihak Kejaksaan Agung. Apakah tadi ketika memasuki gedung Kejaksaan Agung sempat ada pernyataan kepada wartawan yang diungkapkan oleh pihak kuasa hukum Nadiem?
Ya, terkait dengan pernyataan ini memang tidak disampaikan begitu pada saat tim kuasa hukum bersama Nadiem Makarim ini tiba, begitu memang terlihat membawa tas jinjing hitam ini yang berisi obat-obatan, lalu makanan dan juga dokumen-dokumen yang nantinya akan dibawa untuk proses pemeriksaan. Namun tidak disampaikan secara detail apa saja isi-isinya dan bagaimana proses pemeriksaan pada persiapan pada pemeriksaan hari ini. Ini saat mereka tiba tidak disampaikan karena pada saat mereka datang ini langsung masuk ke gedung Bundar yang berada di belakang saya. Dan juga kami memang masih menantikan pernyataan resmi karena memang saat ini masih berlangsung begitu proses pemeriksaan dari tim penyidik Kejaksaan Agung. Tasya. Baik, Iqbal, mungkin ada bocoran informasi kapan Kejaksaan Agung akan menggelar konferensi pers? Ya, untuk informasi terkait dengan konferensi pers kami masih belum mendapatkan informasi itu karena memang ketika kami coba menghubungi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI memang terkait dengan pemeriksaan ini masih berlangsung begitu. Dan tadi sekitar pukul 12 hingga 1 siang ini memang ada break begitu untuk istirahat. Namun sampai dengan saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda dari Nadiem Makarim maupun kuasa hukumnya keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dan tentunya kami akan menantikan bersama-sama bagaimana hasil pemeriksaan ini baik itu dari pihak Nadiem Makarim maupun dari pihak Kejaksaan Agung RI. Tasya. Baik, Muhammad Iqbal dan juru kamera Indar Mawan Hadade, kami tunggu laporan Anda selanjutnya langsung dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Selatan.